Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arlindo Ematan dengan NPM 12220092, program studi agribisnis semester 5, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktek sistem pengelolaan lahan kering terpadu. Selamat menyaksikan. Di sini yang pertama pengertian lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang memiliki ketersediaan air yang terbatas, tekstur tanah berpasir dan suhu yang tinggi dan kelembaban rendah. Yang kedua, alasan lahan kering. Di sini yang pertama meningkatkan produktivitas pertanian, yang kedua menjaga kelestarian sumber daya alam, yang ketiga menjawab kebutuhan pangan dunia, yang keempat mengelola air, yang kelima mengelola bahan organik, yang keenam mengendalikan gulma, hama, dan penyakit. Yang kedua, pengolahan lahan kering berlereng dengan terasering. Di sini ada dua yang tujuan dari bingkai A. Tujuannya untuk mencegah erosi dan sebagai jebakan air. Cara pembuatannya, yang pertama, alat yang disiapkan yaitu linggis, paku, hamar, meter. Bahan yang disiapkan kayu. Cara pembuatan bingkai A, yang pertama, ukur dengan panjang kayu 2,10 bagian atas, panjang dan 100 cm untuk bagian bawah. Kemudian diberi tanda, paku keduanya bagian kayu yang sudah diberi tanda untuk menyatukan kedua kayu tersebut. Kemudian beri kayu pembatas dengan ukuran 120 cm, kemudian dipaku agar membentuk bingkai A. Kedua, mencari titik tengah menggunakan bandul penentu titik kontur untuk bisa ditentukan jika bandul sudah tegak lurus dengan sumbu bukit. Yang ketiga, untuk pembuatan teras ring yang menjadi tumpuan itu adalah bagian kanan kayu. Yang ketiga, pengertian dan tujuan teras ring. Lahan kering berlereng atau teras ring adalah metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Tujuannya untuk mencegah erosi, mengoptimalkan penggunaan lahan, meningkatkan produktivitas, menjaga sumber air dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, pengertian mikroorganisme lokal atau MOL. Pengertian mikroorganisme lokal yaitu kumpulan mikroorganisme yang dihasilkan dari fermentasi bahan alami. Manfaatnya adalah untuk melindungi tanaman dari organisme patogenik dengan memproduksi berbagai metabolit sekunder. Cara pembuatan, yang pertama, alat dan bahan. Alat yang disiapkan, ember plastik, jergen atau botol aqua. Bahan yang disiapkan, air beras 2 liter, air bersih 5 liter, gula pasir 1 kg. Cara pembuatan mikroorganisme, yang pertama mikroorganisme lokal atau MOL dilakukan dengan menyiapkan air beras sebanyak 2 liter. Setelah itu air beras yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam ember yang telah disediakan, lalu dicampur dengan air bersih dan gula pasir, lalu aduk hingga gula larut. Yang kedua, setelah semua bahan MOL yang sudah tercampur dalam satu wadah, kemudian dituang ke dalam botol plastik dan ditutup rapat. Lalu difermentasi atau disimpan di tempat yang tidak langsung terpapar cahaya matahari selama 3-5 hari. Yang ketiga, selama masa fermentasi tersebut, sesewaktu tutup botol dibuka agar gas yang tertampung di dalam botol dapat terbuang. Perhatikan perubahan bahan MOL akan berangsur menjadi bening dan beraroma seperti air aren atau tuak manis. Yang keempat, pembuatan kompos biochar. Di sini alat dan bahan, alat corong, sekop, ember, bahan sekam padi. Cara pembuatan, yang pertama, letakkan corong di atas
tanah, kemudian ditimbun sekeliling corong dengan sekam padi sehingga corong dapat berdiri tegak. Yang kedua, masukkan kayu kering dan jerami atau daun kering ke dalam corong, lalu bakar dan biarkan proses pembakaran terjadi hingga bara merambat ke bagian luar timbunan sekam sampai sekam terbakar berwarna kehitaman, lalu siram dengan air untuk mencegah sekamnya menjadi abu. Setelah apinya padam dan sekamnya dingin, lalu dimasukkan ke dalam karung. Cara yang kedua, yang pertama, alat dan bahan: ember dan sekop. Bahan: pupuk kandang, hijauan biochar, mol, gula, air secukupnya, dan dedak. Cara pembuatannya: larutkan mol dan gula ke dalam 2,5 liter air atau dalam 1 ember air dan aduk hingga gula larut. Yang kedua, tuangkan biochar, pupuk kandang, dan hijauan pada satu tempat lalu dicampur secara merata dan disiram dengan larutan mol dan gula secara perlahan hingga bahan-bahan kompos basah, kemudian ratakan dan taburkan dedak secara merata. Yang ketiga, tutup dengan karung agar bokasi tidak terpapar sinar matahari secara langsung sehingga bokasi tidak kering dan mikroba pengurai tidak mati sehingga bokasi jadi. Aplikasikan pupuk biochar pada tanaman, di sini pada tanaman nanas. Inilah hasil penjelasan video praktek saya. Sekian dan terima kasih.